Kalau bicara pendidikan Indonesia, maka problemnya itu ada 4. Yang terjadi di depan istana ketika buruh berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya, masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Bang Rocky semangat sekali hadir di tempat ini karena di tempat inilah pernah terjadi perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Dan saya yakin mulai malam ini kita akan memberikan satu gagasan untuk menjadi pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik. Setuju? Di sana nggak ada tampilan ini ya, bahan presentasi saya. Di layar itu nggak bisa lihat. Harusnya bisa ya. Jadi saya mesti lihat dari sini ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja, mulai. Start. Oke, ya kita bicara tentang polemik ketidakpastian sistem pendidikan di Indonesia. Next. Kenal semua? Siapa dia? Oke, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah jadi presiden, Menristek. Beliau mengikuti pendidikan hingga profesor di Jerman. Next. Siapa? Sri Mulyani ya, sukses juga. Bahkan berkali-kali menjadi Menteri Keuangan, pernah jadi Direktur Bank Dunia. Beliau menyelesaikan pendidikan kuliahnya hingga selesai. Next. Kenal? Kenal ya? Oke. Next. Albert Einstein. Oke. Oke, Albert Einstein sama ya, sangat terkenal karena mengikuti pendidikan hingga selesai. Next. Kalau ini kenal? Kalau ini kenal nggak? Saya kok nggak kenal ya? Ya, beliau menjadi orang sukses juga, bisa jadi rektor karena mengikuti pendidikan formalnya hingga selesai. Next. Jadi formal education make them success. Ya. Bisa tenang? Tenang dong, tenang. Nanti kalau ngomongin pecel nanti ya, selesai ini. Ya, formal education make them success. Next. Kenal ya? Oke, Steve Jobs. Dia drop out dari kampusnya, mulai menekuni komputer dan menjadi CEO dari Apple. Dia sukses tanpa selesai dengan pendidikannya. Next. Walt Disney. Walt Disney ini tidak lulus SD. Bahkan dia mendapat ijazah SMA-nya itu umur 58 tahun karena kehormatan. Sekali lagi, dia tidak mengikuti pendidikan formal. Tapi dia berhasil sukses di dunia dengan karyanya. Next. Steve Jobs. Ya, orang terkaya nomor 1 di dunia. Anda tahu nggak? Sekali dia kedip mata, 1 miliar masuk ke rekeningnya. Buka tutup 1 miliar, buka tutup 1 miliar. Saking banyaknya investasi dia di mana-mana. Dia menyatakan untuk berhenti kuliah di Harvard. Kemudian dia menekuni komputernya, lantas dia bisa menjadi sukses. Next. Ya.
Alva Edison, dia diminta oleh gurunya untuk dikeluarkan karena tidak mampu mengikuti pelajaran. Akhirnya ibunya ajak dia pulang untuk belajar di rumah, dan dia menemukan lampu yang sekarang kita nikmati. Bisa tenang. Next. Kenal? Sri Pujiastuti, sukses. Ada berapa puluh pilot luar negeri belajar sama dia, jadi anak buahnya dia. Padahal lulus SMP juga tidak, ya. Pernah jadi menteri, bahkan pernah menenggelamkan kapal-kapal asing bahkan. Padahal pendidikannya tidak formal dan hanya sampai SMP. Ya, next. Non formal education make them success. Jadi ada contoh orang sukses karena pendidikan, ada orang sukses tanpa mengikuti full pendidikan formal. Next. Lah terus lau pokoknya enak ini. Lah terus kamu ngapain sekarang di sini? Mau cari sukses apa? Kamu pikir kamu di sini bisa sukses kah? Kuliah di sini. Kalau kamu keluar di luar, ternyata kamu mungkin bisa sukses kayak Sri Pujiastuti. Ya. Oke. Next. Ini agak serius. Saya ingin memantik teman-teman saja sebelum kita bicara tentang kedua profesor tadi bicara. Ya. Jadi di UNESCO sudah menetapkan bahwa di abad 21 itu harus ada 4 learning yang harus dilakukan kepada mahasiswa atau pelajar. Learning to know, memberitahu, memberikan pelajaran. Learning to do, dia tidak boleh hanya tahu tapi dia tahu prakteknya. Kemudian learning to be, apa yang dia dapat, apa yang dia praktekkan harus menjadi dirinya, bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Learning to be, ya. Ini yang jarang kita rasakan. Kemudian learning to live together. Jadi satu sama lain harus saling toleransi, harus saling bisa hidup karena pelajaran, harus bisa saling mendukung satu sama lain. Nah ini learning live together, itu harus menjadi edukasi di kita. Kemudian tiba-tiba dunia dihebohkan dengan kerusakan lingkungan di seluruh dunia. Maka UNESCO menetapkan bahwa harus ada yang namanya learning to live sustainability, ya, kesinambungan kehidupan. Semua orang harus paham lingkungan, harus menjaga etika lingkungan. Di Eropa, di Amerika nggak ada lagi anak muda bawa aqua plastik, botol plastik itu nggak ada lagi kayak kita ini. Ya, semua bawa tumbler. Semua udah punya kesadaran lingkungan, dia nggak ada yang bawa plastik, kan dia tidak mau buang limbah plastik. Di kita harus mulai. Nanti para dosen, para guru sudah mulai mengajarkan bagaimana caranya semua orang peduli pada lingkungan. Next. Oke, maka diperlukan pergeseran paradigma dari pengajaran kepada pembelajaran. Ya, itu memerlukan teknohumanistik. Apa itu teknohumanistik? Bagaimana itu pengajaran? Bagaimana pembelajaran? Kita dengarkan dari kedua profesor ini. Next. Oke, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Itu yang akan kita tanyakan kepada kedua profesor kita. Next. Ya. Pembicara kita yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Parji, Master Pendidikan, Guru Besar Universitas PGRI Madiun Ngawi, 6 Januari tahun 67 beliau lahir. Kemudian orasi ilmiah beliau ketika menjadi profesor, memperkuat modal sosial bangsa pada era revolusi 4.0 dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Next. Yang kedua, profesor yang kedua adalah Mr. Rocky Gerung. Ini sengaja saya tampilkan fotonya yang ini. Ini foto waktu masih aktif jadi profesor di UI. Ya, beliau guru besar alam semesta, ahli filsafat politik, pendidikan, hukum, sosial budaya hingga makhluk Venus. Ya. Jadi para wanita-wanita hati-hati, dia tahu benar bagaimana cara bicara dan merayu Anda. Silakan Prof, di depan Prof.
Oke ya, kita mulai dari persepsi tentang pendidikan Indonesia. Tadi saya gambarkan bahwa ternyata orang sukses itu ada yang dari formal, ada juga yang non formal juga bisa sukses. Kurikulum juga konon kabarnya kurikulum itu justru membelenggu kepintaran kita. Karena semua orang, apapun kemampuannya dia, apapun kapasitasnya dia, diberikan pendidikan yang sama. Itu kurikulum. Padahal tidak seperti itu harusnya pembelajaran dilakukan. Bagaimana menurut Profesor Parji dulu? Menurut jenengan dulu, apakah sistem pendidikan Indonesia, kurikulum Indonesia sudah cukup kira-kira menjadi bekal buat para mahasiswa kita untuk bisa menghadapi masa depan dalam situasi global saat ini? Silakan, Prof. Baik, terima kasih moderator Pak Diki Akmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang saya hormati Bung Rocky Gerung, selamat datang di Unipma dan selamat malam bagi teman-teman aktivis, para mahasiswa yang berbahagia. Saya pikir pada malam hari ini saya menemani saja, karena kalau saya mungkin sudah sering ketemu teman-teman, tapi hari ini kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya pada Bung Rocky untuk menyampaikan gagasannya. Namun demikian, pada malam hari ini saya juga akan memberikan sedikit pemantik. Ketika bom atom meledak meluluh lantakkan Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, sang raja Kaisar Hirohito yang ditanyakan pertama kali bukan berapa tentara yang meninggal, tetapi yang ditanyakan pertama adalah berapa guru yang masih hidup. Artinya sang kaisar punya visi jauh ke depan untuk mengembalikan Jepang yang luluh lantak, karena Perang Dunia Kedua itu kuncinya adalah pendidikan, kuncinya adalah guru. Ketika terjadi booming minyak tahun 70-an, 80-an, banyak negara yang mengambil langkah untuk melakukan investasi untuk menyekolahkan anak-anak mudanya ke luar negeri. Tetapi berbeda dengan Indonesia. Kita lebih fokus pada pembangunan fisik. Untuk SDM, bahkan orang-orang saya sebut saja misalnya Amin Rais, kemudian Syafi'i Maris, Nurkolis Majid, dia mendapatkan beasiswa di Amerika, bukan beasiswa dari Indonesia, tapi Amerika yang membiayai. Artinya apa? Sejak awal komitmen kita untuk pendidikan memang kurang, memang rendah. Ini yang harus di-upgrade. Ini yang harus disadari oleh kita semuanya. Saya sekarang mencoba menjawab pertanyaan Pak Diki. Teman-teman mahasiswa sekalian, kalau bicara pendidikan Indonesia, maka problemnya itu ada empat. Ada empat besar. Siapapun yang jadi menteri, siapapun yang jadi dirjen, pemangku kepentingan yang penting, maka harusnya berangkat dari empat problem ini. Yang pertama, problem kita itu adalah akses atau pemerataan. Jangan dikira anak-anak Indonesia yang di daerah 3T, pedalaman itu sudah mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup. Bahkan di beberapa daerah di Jawa saja, mereka juga masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Apalagi di pendidikan tinggi. Kalian termasuk yang beruntung, karena dari jumlah yang sangat sedikit bisa kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, yang lebih akut adalah problem mutu, kualitas. Jadi problem kualitas, problem mutu pendidikan kita itu juga masih menjadi PR kita semuanya. Dan kalau bicara tentang mutu, maka salah satu komponen penting itu adalah guru.
Pertanyaannya pada kalian, apakah guru-guru sekarang ini sudah diperhatikan dengan baik? Apakah sekian ribu guru honorer yang nasibnya masih terlonta-lonta itu sudah mendapatkan perhatian yang cukup? Banyak di antara mereka yang gajinya hanya 200.000, 300.000, tetapi mengabdi sudah sekian puluh tahun. Apa yang bisa diharapkan dari pendidikan yang berkualitas kalau nasib-nasib guru kita juga sebagian masih belum baik? Ini problem yang kedua. Problem mutu, problem kualitas, salah satunya setiap ganti menteri kadang-kadang selalu punya ambisi untuk membuat kurikulum yang baru. Sehingga di Indonesia itu terkenal setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah dengan ganti kurikulum itu kemudian menyelesaikan problem mutu, problem kualitas? Faktanya sampai hari ini jawabannya belum atau tidak. Sehingga perlu, kalau bahasa saya, Bung Rocky, mengapa itu bisa terjadi? Karena pendidikan Indonesia tidak punya blueprint, tidak punya peta jalan pendidikan Indonesia yang mapan. Sehingga setiap ganti menteri dengan mudah dia akan membuat kebijakan baru. Maka yang diperlukan di negara ini sebenarnya adalah peta jalan pendidikan yang jelas. Menghadapi era yang penuh ketidakpastian, orang menyebut dengan era disrupsi, era perubahan yang kompleks, revolusi industri 4.0, abad 21, yang tentu menuntut ada, orang menyebut ada 4C itu, saya menambah 1 menjadi 5C. Yang pertama disebut dengan critical thinking, yang kedua creativity and innovation, yang ketiga communication, yang keempat collaboration, saya tambah karakter, ada 5 itu yang dibutuhkan. Permasalahannya, apakah peta jalan pendidikan kita itu sudah menunjukkan jalan ke sana? Ini pertanyaan penting. Sebentar lagi akan ada pergantian rezim, Oktober 2024. Hampir dapat dipastikan mungkin menteri pendidikannya bisa jadi juga ganti. Ya, kita juga khawatir ketika tahun 2013 Pak Nuh meninggali guru K13, ganti Mas Nadiem, ada kurikulum merdeka. Jangan-jangan 2024 nanti ada kurikulum pendekar dari Madiun atau kurikulum yang lain. Ini persoalan serius. Sehingga ini menurut saya tidak produktif, tidak boleh. Ini tidak mungkin bisa diatasi kalau kita nggak punya blueprint pendidikan yang bagus. Roadmap, peta jalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu Indonesia mau dibawa kemana? Itu yang sampai hari ini dokumen itu kita tidak punya. Makanya ya gampang saja ketika setiap menteri punya selera untuk menghadirkan kurikulum baru. Saya kira yang menjadi korban paling krusial itu adalah para guru. Mereka akan adaptasi baru, kebijakan baru, penataran baru, diklat baru, yang kadang-kadang mohon maaf 5 tahun, mungkin 3 tahun itu hanya untuk diklat-diklat, sementara waktu 2 tahun mungkin tidak cukup untuk bisa mengaplikasikan itu secara komprehensif gitu. Oke, 2, kualitas. Yang ketiga, problem kita itu adalah relevansi. Relevansi pendidikan. Relevansi bisa dimaknai luas. 1, nyambungnya antara kurikulum pendidikan dasar, menengah dengan perguruan tinggi. Connecting itu saya kira penting untuk dipikirkan. Relevansi antara kebutuhan tenaga kerja tadi. Nah, tetapi kita harus paham bahwa universitas itu tidak semata-mata untuk menghasilkan tenaga kerja, tapi universitas itu punya tugas mulia untuk mengawal peradaban. Itu juga jangan ditinggalkan. Sehingga jati diri karakter kita itu penting. Kalau pertanyaannya apakah pendidikan tinggi kita sudah bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja, faktanya dari statistik hari ini ada 600.000 pengangguran lulusan perguruan tinggi. Artinya apa? Dari sisi itu mungkin relevansinya masih butuh ditingkatkan. Saya kira fokus kita ke depan, saya tahun 2000-an sebenarnya sudah mengusulkan
Ya karena orang di daerah ya mungkin kebijakan-kebijakan daerah. Pendidikan kita itu harusnya fokus bagaimana pada dua sisi. Pertama, kalau menghasilkan orang-orang yang berbasis intelektual, peneliti, dokter dan lain sebagainya, tentu ini kanalnya harus dibuat dengan jalur STEM. Tetapi yang lebih penting juga bagi teman-teman yang ingin bekerja, menghasilkan tenaga kerja, yang diperkuat harus vokasi. Nah, saya kira ini juga harus menjadi perhatian penting kita. Yang keempat itu adalah efisiensi manajemen. Efisiensi manajemen pendidikan. Tahun 2099 ketika otonomi daerah untuk pendidikan dasar itu kan ditarik ke kabupaten kota. Sementara pendidikan menengah ditarik ke provinsi. Nah, silang sengkarut kebijakan tumpang tindih itu kadang-kadang juga muncul. Karena mohon maaf, sistem politik kita, demokrasi kita yang menghasilkan bupati wali kota itu kadang-kadang tanda petik juga menghasilkan raja-raja kecil di daerah. Kadang-kadang saya melihat bahwa pendidikan itu hanya dijadikan jargon politik. Mungkin pendidikan gratis dan lain sebagainya, tetapi dalam implementasinya saya pikir juga butuh hal-hal yang penguatan dari sisi substansi. Jadi ada 4 menurut saya, sehingga kalau kita ingin berhasil pendidikan kita ya pijakannya 4 itu. Akses, kualitas, relevansi dan efisiensi. Sejauh itu bisa diupayakan dengan baik, dengan roadmap yang baik, peta jalan yang baik, saya kira masa depan negeri ini akan baik. Tetapi ketika setiap ganti rezim, ganti menteri, kemudian tidak paham sosiologi pendidikan Indonesia, saya kira akan menghasilkan problem akut bagaimana pendidikan kita tidak pernah beranjak untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Kita tahu di pendidikan tinggi lebih serius, mohon maaf. Saya ini paling keras mengkritik mengenai PTNBH, kebijakan PTNBH. Sekarang ini PTN kan didorong semua untuk menjadi PTNBH. Ya, PTNBH itu adalah PTN berbadan hukum. Artinya apa? Sumbangan dari negara turun, sementara dia disuruh mencari uang sendiri untuk menghidupi perguruan tinggi negara. Saya kira ini menurut saya mohon maaf ya, akibatnya apa? Yang dilakukan PTN hari ini itu 2. 1, menambah jumlah mahasiswanya secara berlebihan. Mohon maaf, ada yang tadinya 10.000 menjadi 23.000, ada yang tadinya 7.000 menjadi 16.000. Kemudian yang kedua, menggunakan UKT yang mahal melalui berbagai jalur mandiri. Ini fakta di lapangan, ini saya kritik. Sehingga apa? Akses untuk anak-anak kurang mampu itu menjadi sangat terbatas gitu, untuk bisa kuliah di pendidikan yang berkualitas. Nah, saya kira ini problem-problem pendidikan kita yang saya kira anak-anak muda, para mahasiswa itu juga harus berikhtiar untuk ikut di dalam kancah untuk perbaikan bangsa yang kita cintai ini. Saya kira itu saja pemantik dari saya. Nanti Bung Riki Gerung saya kira nanti kita bisa berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi apa sajalah pada malam hari ini untuk kebaikan dari bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Prof. Singkat tapi bermutu. Kepada teman-teman mohon ya, kita belajar menghormati diri sendiri dengan cara menghormati ketika orang bicara. Dan percaya nantinya itu akan bermanfaat sekali buat kita. Menjadi listener itu lebih baik menjadi speaker. Ya, setuju ya? Oke, kita hormati para profesor ini bicara. Oke, Prof. Parji ini adalah seorang profesor PKN. Sekarang yang akan kita dengarkan adalah Profesor anti IKN. Silakan Profesor Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Yang duduk yang pro, karena saya nggak pro, saya mau berdiri aja di situ. Panitia Dies Natalis, saya ucapkan selamat berdies.
Dan ini UNIPMA, Universitas Pembuat Masalah. Karena tadi Profesor Parji mulai menginsinuasi kita dengan mengatakan bahwa Indonesia itu pendidikannya buruk. Lalu dia bandingkan dengan apa yang terjadi di Jepang. Satu sejarah yang kita tahu bahwa Jepang memang ditumbuhkan kembali oleh Kaisar Hirohito setelah Kaisar itu menyadari bahwa seluruh infrastruktur industri di Jepang dihancurkan oleh sekutu dengan percobaan pertama. Bom atom itu diledakkan di dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur. Tetapi Hirohito bilang tadi betul, bila saya masih punya sejumlah guru 10, 20, 30 apalagi, saya bisa bangun negeri ini kembali itu. Jadi infrastruktur pendidikan dipelihara, dibangun pertama-tama oleh Kaisar Hirohito. Dia menghormati profesi guru. Itu yang kita ingat dari Kaisar Hirohito. Beberapa tahun lalu di depan istana Presiden di Jakarta, guru datang di situ untuk demo, minta nasibnya diperbaiki. Lalu seseorang, Kaisar Wakanda, tanya pada aparatnya. Kaisar Hirohito bertanya pada Panglima Perang Jepang, ada berapa lagi guru yang tersedia? Kurang lebih 10.000. Oke, mari kita bangun Jepang kembali dengan 10.000 guru. Yang terjadi di depan istana ketika buruh berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya, masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Tidak pernah sekalipun Kaisar Wakanda menemui bahkan satu orang guru ketika guru berdemo di situ. Padahal tugas beliau diwajibkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Hanya ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya sebutkan sekarang namanya, yang diperintahkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Tidak ada tugas lain pada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Hanya itu tugas konstitusional Presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kalau kita tanya sekarang, seberapa cerdas bangsa ini? IQ nasional kita tinggal 78 di Asia. Itu sedikit di atas simpanse. Saya serius terangkan itu. Apa yang terjadi pada kawan-kawan guru kita? 43% dari pemain pinjol adalah guru. Karena Presiden Jokowi tidak memilih mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Profesor Parji ini kita debatkan itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya IQ nasional? Ketua BEM, UNIPMA, Satpol, Kepala Satpol Madiun. Ya presiden yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena konstitusi bilang tugas ketua BEM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas komandan
Satpol Madiun mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita buka konstitusi, nggak begitu bunyinya. Yang ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah presiden. Baca undang-undang dasar. Jadi kita mesti tagih itu pada presiden. Walaupun sampai sekarang kok dikit-dikit presiden, ya memang ini sistem presidensial. Jadi kita mau pastikan bahwa malam ini kita harus jujur mengucapkan kritik sampai ke dasar. Itu intinya tuh. Saya balik pada soal tadi. Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hukumannya? Mesti ada hukuman. Tapi beliau tahu dia akan dihukum oleh masyarakat. Karena itu dengan cara cerdas, dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda dan Indonesia jadi kacau. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi asal usul asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil saudara Rocky Gerung ada dalil akademis. Dalil untuk mengkritik kebijakan itu. Itu dasarnya saya anggap bahwa Unipma ini adalah universitas pencari masalah, bahkan mengundang saya itu nyari-nyari masalah. Tapi saya percaya bahwa masalah memang harus dihadirkan supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Memang tugas universitas adalah membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tugas pemerintah menyelesaikan masalah, tugas universitas membuat masalah. Modeling. Waktu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, bab pertama Anda adalah permasalahan. Apa masalah yang hendak Anda uraikan? Buat dulu masalahnya. Gambarkan itu di bab 1 tuh. Jadi sebetulnya saya balik lagi pada tema kita, polemik ketidakpastian sistem pendidikan ini. Ketidakpastian.
Bukankah itu semacam gugatan pada istana oleh kalian di bawah provokasi Pak Tarji? Ini polemik ketidakpastian. Kita berpolemik karena ada masalah yang Anda ucapkan, Anda lakukan, yaitu menggugat sistem pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat apa sebetulnya fondasi pendidikan kita yang tadi dipersoalkan oleh Profesor Tarji. Apa yang bisa menjadi roadmap penuntun paradigma supaya kita bisa tiba pada perintah konstitusi, yaitu bangsa ini sudah dicerdaskan, fakir miskin sudah dipelihara. Sekarang kita lihat perbandingannya. Di Prancis, filosofi pendidikannya adalah human solidarity. Solidaritas itu ditanamkan sejak umur dini seorang anak mulai bisa bicara. Kenapa human solidarity jadi dasar filosofi pendidikan Prancis? Karena ada peristiwa dramatis, tragis yang kita sebut sebagai revolusi Prancis. Egalité, fraternité, liberté. Warga negara harus hidup di dalam egalitarianisme, kesederajatan, hidup di dalam liberté, kemerdekaan, dan hidup dalam fraternité, persaudaraan. Tiga prinsip itu dihasilkan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Juli di sebuah pagi di alun-alun kota Paris, ketika Raja Louis XVI diarak menuju alun-alun, ditaruh di bawah pisau gilotin, dan dalam 2 menit seret kepalanya putus. Padahal sebelumnya raja ini mengatakan mahkota saya itu dipasangkan oleh Tuhan, karena itu tidak mungkin dia copot dari kepala saya. Rakyat membuktikan bukan mahkotamu aja yang bisa copot dari kepalamu, kepalamu bisa putus dari badanmu. Itu hasil dari revolusi Prancis yang menganggap bahwa Louis XVI keterlaluan karena dia mengklaim l'état c'est moi, aku adalah negara. Jadi peristiwa pertama itu yang kita ingat sebagai jejak pertama kedaulatan rakyat diucapkan, itu berdarah-darah hanya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Kita ingat Prancis karena ada revolusi sosial di Prancis. Revolusi sosial artinya berubah rejimnya dari sistem kerajaan pergi pada sistem kedaulatan rakyat. Berubah secara kualitatif. Itu filosofi dari sistem pendidikan Prancis. Karena itu sekarang tidak ada polemik di Prancis. Semua orang terima prinsip itu. Bahkan prinsip itu diperluas menjadi prinsip penerimaan negara bahkan terhadap warga negara lain yang mencari suaka karena disolimi di negara lain. Dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Kita bandingkan sistem pendidikan di Amerika. Di Amerika tidak menganut prinsip human solidarity. Yang ada adalah liberalisme. Artinya setiap orang boleh bermimpi untuk mencapai cita-citanya asal dia mampu untuk berkompetisi. Itu intinya. Karena Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial, yang ada revolusi kemerdekaan. Membebaskan Amerika dari penjajahan Inggris. Prancis ada rakyatnya, rakyat Prancis. Amerika nggak ada rakyat. Semua rakyat Amerika, warga negara Amerika itu statusnya adalah pendatang, imigran. Siapa orang asli Amerika selain suku Indian yang kemudian tersisih? Warga negara Amerika sekarang adalah pendatang semua, imigran. Karena itu dimungkinkan setiap orang untuk mengklaim dia mampu untuk bersaing dan menjadi presiden. Walaupun Amerika hak pilih pada perempuan itu baru tahun 1920-an dikasih hak pilih. Tetapi akhirnya kita lihat bagaimana sistem yang liberal itu
memungkinkan warga negara yang tadinya dianggap sebagai budak oleh masyarakat kulit putih bisa jadi presiden. Obama adalah contoh bagaimana kebebasan itu bisa menghasilkan mimpi yang dibawa oleh seorang kulit hitam. Karena ada kebebasan di situ tuh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sudut sejarah, pembanding kita adalah Perancis dan Amerika. Sekarang kita tanya, paradigma apa yang dianut oleh bangsa ini? Ya, ada Pancasila, iya, tapi itu sesuatu yang diabstrakkan sebagai nilai yang ingin kita capai itu. Yang ditulis, diriset dengan bagus oleh Profesor Tarji. Satu-satunya ingatan historis kita tentang ideologi pendidikan kita, tentang paradigma pendidikan kita adalah warisan pikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tuludo, gitu. Ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Tapi itu idealnya. Yang hari ini berubah menjadi ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Faktanya begitu. Yang dipraktekkan oleh Raja Wakanda bukan lagi apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu yang menerangkan kenapa pendidikan kita drop terus. IQ kita tinggal 78, Vietnam 105, Singapura 115. Jadi kalau ada ide untuk menjadikan Indonesia emas di 2045, lalu dikatakan bahwa nanti akan ada bonus demografi di 2045, Anda semua akan jadi, pendapatan Anda akan naik 20 kali lipat di 2045, kata Raja Wakanda. Bagus nggak? Bagus memang. Tetapi yang disebut bonus demografi adalah perbandingan Anda hari ini dengan Anda di masa depan, bukan perbandingan Anda di masa depan dengan generasi seusia Anda di negara lain. Itu perbandingannya yang namanya bonus demografi. Jadi kalau pendapatan Anda, oke, kita anggap aja pendapatan Anda dari sekarang naik 10 kali lipat, Anda senang. Tetapi pendapatan Singapura karena IQ-nya lebih tinggi dari Anda naik 30 kali lipat, nggak ada gunanya pendapatan Anda. Secara statistik ya minus sebetulnya. Itu yang terjadi hari ini. Apalagi kita mesti berkompetisi dengan mereka yang di backup oleh sistem keuangan dunia yang mampu untuk minjem hanya dengan mengatakan saya bakal lulus financial institution, kasih pinjaman. Anak Amerika itu tingkat 2 dia udah bisa minta pinjaman uang ke bank. Karena bagi orang Amerika, ketika Anda berumur 17 tahun, Anda tidak akan lagi dibiayai oleh orang tuamu, Anda cari duit sendiri. Dan dia bisa dapat beasiswa untuk sekolah, bahkan untuk membuka startup, usaha startup. Itu anak muda Amerika. Di backup oleh negara supaya dia mandiri. Anak muda Indonesia di backup oleh bapaknya supaya jadi wakil presiden. Jadi kita mau bikin perbandingan itu dalam upaya kita menemukan di mana sebetulnya kekacauan desain pendidikan kita. Karena tidak ada kompetisi di dalam berpikir. Apa akibatnya? Tidak ada keinginan untuk saling berdebat. Padahal pendidikan itu dimulai dengan mempersoalkan pikiran orang. Kalau Anda punya pikiran dan pikiran Anda tidak diganggu oleh pikiran yang lain, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh diganggu. Pikiran harus diganggu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu pikiranmu. Anda nulis skripsi, Anda nulis tesis, Anda nulis disertasi, dan hasil disertasimu itu hanya disimpan di perpustakaan, tidak pernah dibongkar secara metodologis. Itu artinya disertasimu itu berat karena tebal, bukan karena berisi. Demikian juga karya ilmiah yang lain. Jadi yang kita sebut sebagai desain pendidikan harus dimulai dengan prinsip bahwa pendidikan itu dasarnya adalah didaktika.
Didaktika itu metodenya adalah dialektika. Dialektika itu intinya adalah pertengkaran argumen. Ini mimbar akademis. Artinya mimbar ini boleh dipakai oleh setiap sivitas akademika untuk mempertahankan dalil akademisnya. Ini bukan mimbar guru besar atau mimbar rektor, mimbar dekan. Mimbar semua orang yang punya dalil, bahkan mahasiswa tingkat 1 berhak memakai mimbar ini, mengucapkan pikirannya dan berbantah-bantahan. Nah, saya senang bahwa Unipma memulai tradisi untuk berbantah-bantahan. Saya diajak ke sini justru untuk berbantah-bantahan dengan saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita ukur dari sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari prinsip adanya bantah-membantah argumen. Ilmu hanya bertumbuh kalau ada bantah-membantah tesis. Ada upaya untuk saling membatalkan pikiran. Ini berimplikasi pada sistem politik. Membantah pikiran juga harus berlaku di dalam sistem demokrasi. Apa itu? Oposisi. Beroposisi itu sama dan sebangun dengan prinsip di universitas, yaitu saling menjegal pikiran supaya tumbuh pikiran baru. Tesis, antitesis, sintesis. Kan itu yang kita sebut dialektika. Artinya ada yang beroposisi pada pikiran yang sedang didalilkan oleh seorang. Jadi, kendati misalnya Unipma mengajukan dalil bahwa kampus merdeka artinya merdeka untuk berbantah-bantahan, bukan merdeka untuk manggut-manggut. Apalagi manggut-manggut pada kekuasaan. Itu sebabnya kalau tidak ada paralelisasi antara kehidupan kemerdekaan berpikir di kampus dan kemerdekaan berpikir di dalam politik, maka bangsa ini IQ-nya akan tumbuh secara negatif. Tidak akan tumbuh karena tidak ada persaingan pikiran. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di dunia sebetulnya. Di dunia ini, dunia artinya di lapangan ilmu pengetahuan, di semua universitas bermutu ada 3 cluster riset yang diperebutkan untuk dijadikan fondasi metodologi setiap kampus. Yang pertama adalah riset tentang asal usul kita sebagai manusia. Riset tentang DNA. Riset tentang human genome. Untuk mengetahui Anda itu punya tradisi makan dari zaman nenek moyangmu, makan daging misalnya atau makan tumbuh-tumbuhan, itu akan mempengaruhi sistem psikologimu. Anda itu punya tradisi mandi di kali atau mandi di laut, itu akan mempengaruhi DNA metabolismemu. Proyek itu sebetulnya udah 90%, 98% selesai, tetapi masih di riset. Sehingga kita bisa tanya misalnya, Pak Tarji asal usulnya dari mana? Madiun, Ngawi. Oh iya, itu pengetahuan yang kita tahu karena diadministrasikan oleh negara. Tapi apakah kita tahu bahwa asal usul Pak Tarji misalnya, nenek moyang dia 40.000 tahun yang lalu datang dari semak-semak Afrika yang bermigrasi panjang, diuji oleh alam dan akhirnya jadi profesor di Unipma. Atau dia datang dari gurun Gobi ketika Genghis Khan dan nenek moyangnya memutuskan untuk menyerbu Eropa dan turun ke arah selatan. Peta itu ada, Anda bisa tes sekarang DNA-nya dan Anda bisa kaget kalau wajahmu wajah dia yang hitam pekat ini misalnya, oh dia ya ada gen kenabian di situ, gen kehabiban. Tapi begitu diuji DNA, ternyata DNA-mu itu 60-70% ada dari gurun Gobi. Maka Anda palsu sebagai Habib secara DNA, walaupun ada katam semua dalil teologi. Jadi itu memungkinkan kita untuk mengerti bahwa percampuran kebudayaan, percampuran darah sudah terjadi sejak 40.000 tahun yang lalu minimal.
Sehingga nggak mungkin lagi ada yang mengklaim bahwa darah saya murni, darahmu tidak murni. Riset di bidang DNA masih berkembang untuk memungkinkan ditemukannya obat-obat yang lebih efektif, efisien. Kalau DNA-mu diketahui, ditrace ke belakang, oh pencernaanmu itu dari awal adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Karena itu sistem peredaran darahmu itu mungkin lebih bagus untuk tidak diobati dengan vitamin yang ada basis protein misalnya itu, karena darahmu lebih banyak karbohidrat sehingga darahmu itu tidak bereaksi negatif terhadap protein. Riset itu dimungkinkan karena ada bantuan dunia untuk sama-sama mengerti dari mana sebetulnya asal usul manusia itu. Itu riset kedua, riset pertama. Riset kedua di bidang big data yang sekarang lagi heboh itu. Semua peneliti ingin tahu motif Anda berbelanja apa, motif Anda menekan tombol Gojek, tombol GoFood apa tuh. Setiap kali Anda upload dari handphone Anda, dibaca algoritmanya dan dipetakan sebagai big data. Termasuk kemungkinan big data itu dipakai untuk memata-matai Anda, untuk insurgensi. Kan ada persaingan keamanan dunia. Dua klaster ini, kalau saya tahu misalnya big data Anda, behavior Anda, dan saya tahu DNA Anda, asal usul kenapa Anda punya behavior itu, dengan mudah saya manipulasi konsumsimu. Kalau saya pahami big data di sini, oh ini kecenderungannya adalah makan daging tuh, maka saya buka outlet hotdog di sini. Hotdog ya, bukan hot yang lain. Jadi dengan mudah sebetulnya perkembangan ilmu pengetahuan membentuk kembali peradaban baru yang tadi disebut percepatan perubahan metodologi ilmu pengetahuan yang kita sebut disruption. Klaster yang ketiga adalah artificial intelligence, yang memungkinkan kita mengerti bahwa mungkin 5 tahun dari sekarang yang hadir ikut seminar kita hari ini, di tanggal ini, di Dies Natalis ke 49 tambah 5, ke 54 nanti, sebagian besar adalah robot. Itu mungkin terjadi. Karena ibu robotik itu, teknologi informasi berkembang setiap 8 jam. Ada robot misalnya datang ke sini untuk mendengarkan apa itu Pancasila. Lalu Pak Tarji mesti menerangkan pada dia bahwa ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Robotnya angkat tangan, saya bukan manusia, tapi saya ingin mendengarkan versi manusia tentang keadilan. Bagi robot keadilan itu gampang, komputasi aja. Jadi kita mesti membayangkan bahwa 5-8 tahun ke depan akan ada jenis umat baru yang bukan manusia hidup bersama-sama kita. Anda datang ke Jepang, hampir semua hotel itu Anda reservasi, Anda diterima oleh robot. Pelayan Anda adalah robot yang di brief melalui proyek artificial intelligence. Jadi fakta-fakta itu mesti kita dalilkan hari ini supaya UDIPMA punya perencanaan pendidikan melayani kebutuhan penelitian ke depan. Rekayasa DNA, big data, artificial intelligence. Jadi saya gembira bahwa tadi diterangkan oleh universitas bahwa telah ada laboratorium yang lengkap di situ. Oke, kita gembira. Tetapi kalau cuma UNIPMA yang doyan cari-cari masalah, kampus lain akan tertidur. Jadi ucapkan sesuatu dari kampus ini bahwa ini kampus ingin menghasilkan pemikir-pemikir baru di bidang DNA dengan bantuan artificial intelligence untuk menemukan yang sampai sekarang masih tanda tanya apa yang akan disebut sebagai energi terbarukan dan sustainable. Sampai sekarang riset itu tertutup karena riset energi sekaligus bersifat riset keamanan, riset intelijen. Minggu yang lalu saya baca di majalah Foreign Affairs tulisan dari Luhut Binsar Panjaitan yang judulnya mengancam Amerika
Kalau Anda tidak peduli dengan nikel Indonesia, maka industri otomotif berbasis listrik, EV itu, electronic vehicle-mu itu tidak akan berkembang. Anda bayangkan, frustrasi orang Indonesia, dia punya nikel tapi Amerika nggak mau beli. Elon Musk datang ke sini dengan menipu. Apple datang ke sini juga dengan menipu. Marahlah pemerintah Indonesia sehingga Pak Luhut harus menulis artikel itu. Dan kita tahu foreign affairs itu adalah panduan pemerintah atau akademisi untuk melihat perkembangan peristiwa ekonomi politik dunia dari perspektif alternatif. Luhut Binsar Panjaitan menulis di situ. Bagus argumennya, tetapi di ujungnya dia bilang begini, silahkan, masalahmu kami udah ketahui, kalau Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini bersama kami, maka kami akan tinggalkan Anda. Itu ancaman misalnya yang memberi spirit pada Cina. Jadi kita mesti baca itu, artikel itu sebagai umpan pada Amerika, dan kalau dia nggak mau maka ada alasan Indonesia untuk pergi pada Cina. Tapi pertanyaannya, Cina juga mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kita dijepit oleh ketidakpastian. Apakah kita bisa tumbuh sebagai bangsa yang punya pikiran tajam di dalam melayani kebutuhan pembicaraan tentang energi alternatif? Saya teruskan lagi cerita ini sedikit. Pak Luhut menulis itu kira-kira 1 minggu yang lalu. 3 hari yang lalu saya baca artikel yang juga kalau Pak Luhut baca mungkin dia akan kaget, bahwa pemerintah Amerika mensponsori satu riset tentang energi terbarukan melalui perusahaan yang namanya Natron. APBN dikasih pada perusahaan itu tuh, di backup untuk menemukan energi alternatif yang sekarang sudah disebutkan, yaitu sodium ion. Artinya nikel itu udah tenggelam, nggak ada yang pakai. Tapi kita masih ngomong tentang hilirisasi nikel. Bayangkan misalnya kalau seorang profesor dari sini, ahli kimia, ahli teknik, pidatokan itu bahwa ada kontradiksi antara keinginan pemerintah untuk hilirisasi nikel dengan temuan-temuan energi baru yang mungkin udah diriset 30 tahun lalu baru sekarang dibocorkan. Sama seperti hidrogen, udah diriset lama sekarang dibocorkan. Jadi bayangkan fungsi universitas seharusnya memantau penelitian-penelitian yang sifatnya tersembunyi, yang memungkinkan UNIPMA mengerti bahwa Indonesia akan ditipu oleh industri-industri besar karena gagal untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Itu dasarnya kan. Berapa banyak sponsor negara untuk pelatihan periset? Minim sekali, padahal APBN kita setara dengan APBN Vietnam mewajibkan 20-25% dana itu tiba ke lembaga-lembaga studi. Itu perintahnya begitu. Tapi apa yang kita peroleh hari ini? Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan akal. Presiden Jokowi memperpanjang terus jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Itu dasarnya tuh. Jadi saya mau terangkan ini sebagai problem yang akan Anda hadapi nanti itu. Anda dibujuk dengan slogan apa namanya, Indonesia akan maju kalau terapkan industri 4.0, sementara presidennya otaknya 0.4 dari segi perintah konstitusi. Jadi sekali lagi kita pakai kesempatan ini untuk tadi ajakan untuk berdialog sambil memperhatikan hal-hal kritik yang memungkinkan batalnya negara Republik Indonesia. Pancasila mungkin abadi, tapi NKRI bisa batal hanya karena ketololan seorang pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof.